Raden Aditama merasakan kelelahan yang melebihi biasanya malam itu, tapi sekaligus merasa senang karena telah mendapatkan uang yang lebih banyak dari sebelumnya. Pesanan gerabah dari negeri Inggris bisa dipenuhinya hari itu. Baginya, pekerjaannya sebagai pedagang baru saja dimulai. Setelah sebelumnya, dia berkelana ke banyak tempat namun tidak mendapatkan penghasilan sebagaimana yang diharapkan. Kali ini dia menjadi pengepul gerabah dari banyak tempat, termasuk dari desanya, Desa Pujasari. Ada orang Inggris yang memesan guci dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk itu, dia berkeliling ke beberapa desa untuk mengumpulkan pesanan itu. Dia senang bisa membantu penduduk desa memasarkan hasil kerajinannya, karena selama ini barang pecah belah lebih didominasi oleh barang buatan Cina. Untuk melepas lelah, malam ini Raden Aditama menginap di sebuah penginapan sederhana milik sebuah keluarga perantauan asal Cina. Ornamen ruangan kamarnya penuh dengan nuansa warna merah khas orang Cina. Matanya memandangi dinding yang dihiasi lukisan-lukisan bergaya Cina. Pria dan wanita tampak di dalam lukisan itu sedang menari sambil membawa payung. Pakaian yang dikenakannya khas daratan Cina. Ada juga lukisan yang menampilkan seekor bangau sedang mencari makan di pesawahan. Di sekitarnya nampak pegunungan yang indah khas musim panas. Sungguh menenangkan. Ketika matanya beralih pada lukisan selanjutnya, dia teringat anak gadisnya, Pratiwi. Lukisan itu menampilkan seorang gadis sedang memainkan erhu, alat musik gesek khas negeri Cina. Pratiwi, anak gadisnya yang sedang tumbuh itu, bisa menjadi pelipur lara ketika masalah hidupnya semakin bertambah dari hari ke hari. Bagi seorang ayah, bertemu dengan anaknya adalah sesuatu yang selalu diharapkan ketika sudah beberapa hari tidak melihat paras cantiknya. Pintu kamarnya diketuk dari luar oleh seseorang. "Ya, siapa?" "Saya mau mengantarkan pesanan, Tuan." Suara seorang wanita terdengar. Raden Aditama pun membukakan pintu. Nampak olehnya seorang gadis seusia anaknya mengantarkan pesanan makanan. "Terima kasih, Nak." "Sama-sama, Tuan." Gadis pelayan itu kembali meninggalkan kamar setelah menaruh makanan di mejanya. Dan Raden Aditama pun tidak banyak menunda waktu untuk bisa menikmati hidangan yang telah diantarkan. Ikan bakar dan nasi hangat kesukaan Raden Aditama. Dia memakannya dengan lahap. Dalam sekejap, rasa lelahnya mulai tergantikan karena asupan sumber tenaga. Tiba-tiba, terdengar suara anak menangis dari dalam kamar sebelah. Dia berhenti mengunyah. Pikirannya dipusatkan pada suara anak kecil yang menangis itu. Anak siapa ya? Raden Aditama akhirnya bisa tertidur dikala rasa lelah menyerang tubuh. Sekilas dia masih mendengar orang berteriak dan saling sahut. "Aku tidak peduli." Raden Aditama sudah biasa mendengar orang berisik meskipun malam, khas kota pelabuhan. Perkelahian atau apapun itu dia tidak terlalu terganggu. Apabila ini terjadi di kampungnya, maka keributan sedikit bisa mengundang perhatian semua orang sekampung. Tapi ini ibu kota, di mana begitu banyak manusia dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai kepentingan. Pratiwi, dikala masih bayi hingga tumbuh menjadi gadis cantik, kini mengisi pikiran Raden Aditama. Dia bermimpi bertemu dengan anak kesayangannya. Rasa bersalahnya karena sering meninggalkan anak itu begitu membekas dalam benaknya. Sampai-sampai dia sering memimpikan masa kecil anak itu, walaupun di dunia nyata Raden Aditama telah melewatkannya. Raden Aditama ingin membayar masa-masa yang hilang karena dia lebih sering meninggalkan anak dan istrinya, berkelana ke banyak tempat tanpa hasil yang menggembirakan. Raden Aditama terbangun oleh suara di kamar sebelah. "Ada apa ini? Berisik sekali." Suara pintu dipukul itu kembali terdengar. Malam sudah selarut ini, masih saja orang berisik. Tidur di rumah sendiri sepertinya bisa nyenyak. Suara itu terdengar lagi. Raden Aditama pun semakin sulit kembali memejamkan mata. Dia terbiasa terbangun saat tidur, tapi kali ini suara itu sulit membuatnya kembali tidur. Penasaran, Raden Aditama beranjak dari tempat tidurnya, kemudian melangkah menuju pintu. Dibukanya pintu kamar dan melongok ke arah kamar sebelah. Suara itu kembali terdengar lebih kencang. Dia memberanikan diri untuk mendekat ke pintu kamar yang menjadi sumber suara itu.
Hei, ada apa? Berisik sekali. Kau mengganggu tidurku. Raden Aditama sedikit berteriak ketika bertanya. Namun tidak ada jawaban. Raden Aditama menampakkan wajah kesal. Untungnya ada seseorang yang datang untuk menenangkan. Tuan, maafkan saya atas ketidaknyamanan ini. Seorang pria tua menghampiri Raden Aditama. Pemilik penginapan itu datang melalui lorong yang menghubungkannya dengan dapur. Sebenarnya siapa dia? Berisik sekali. Jari Raden Aditama menunjuk ke pintu kamar yang dimaksud. Oh, mereka hanya keluarga yang sedang berkunjung ke Batavia. Maafkan saya, Tuan. Anda tidak perlu banyak minta maaf. Suruh saja dia tidur. Baik, Tuan. Kamar mandi sebelah mana ya? Aku ingin buang air kecil. Oh, sebelah sana, Tuan. Jalan terus saja di akhir lorong ini. Nah, di situ. Raden Aditama menganggukkan kepalanya. Dia pun melangkah menyusuri lorong dengan gontai. Kantuk masih dirasakannya. Kepalanya sedikit pusing. Ketika sampai di kamar kecil, dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Tapi dia tidak menutup rapat pintu kamar mandi. Penasaran, dia mengintip apa yang dilakukan si pria tua pemilik penginapan itu. Meskipun tampak samar, dia bisa melihat pria tua itu membuka pintu kamar sumber suara berisik itu. Nah, ternyata ada anak kecil mau keluar kamar. Tapi si pria tua menahannya. Raden Aditama hanya bisa melihat tangan mungil keluar dari balik pintu. Dia tidak bisa melihat wajah anak itu. Si pria tua memegang tangan anak itu. Dia mendorong tangan mungil itu. Tapi ada yang aneh, pikir Raden Aditama. Kedua tangan anak itu diikat. Pada lain cerita, di kediaman Lurah Bakti, malam itu Pratiwi sulit memejamkan matanya. Malam masih diselimuti ketakutan. Ketakutan yang menyelimuti desa Pujasari sejak kejadian kehilangan anak kecil, kematian hewan ternak, hingga kemunculan bayangan yang menakutkan. Dia hanya bisa berbaring di samping ibunya yang telah tidur. Wajahnya hanya menengadah ke langit-langit kamarnya. Meskipun pikirannya membayangkan rencana yang telah disepakati bersama dengan Raden Panca. Apakah besok aku bisa menjalankan rencana itu? Sesekali terdengar suara warga yang sedang melakukan ronda malam. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ronda kali ini dilakukan serempak sehingga bisa membuat orang terjaga semalaman karena kesulitan tidur. Assalamualaikum. Seseorang mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Pratiwi menjawab salam sambil bertanya-tanya, ada apa malam-malam begini membangunkan orang tidur? Ketika pintu dibuka, Pratiwi sedikit terheran akan kedatangan seorang pria serta beberapa warga. Paman Lurah, ada apa ya? Pratiwi, Paman mau bertanya kepadamu. Pasti kamu tahu. Bertanya apa, Paman? Kamu tahu kan kemana Panca dan Bajra pergi? Sudah lama mereka berdua tidak terlihat di rumah. Padahal Paman memberi mereka tugas untuk berjaga di sekitar rumah Paman. Beritahu saja, Paman tidak akan marah kepadamu. Sebenarnya mereka pergi mengikuti bayangan itu, Paman. Apa? Lurah Bakti kaget dengan kelakuan anaknya itu. Begitu juga ayahnya Bajra dan beberapa warga yang kebetulan ikut serta dan menunggu di halaman rumah. Mereka tidak paham dengan cara berpikir dua anak remaja itu. Mereka hanya ingin membantu mencari Pranata. Ke arah mana mereka pergi? Mereka pergi ke arah selatan, Paman. Lurah Bakti dan beberapa orang warga menampakkan wajah khawatir. Membayangkan hal buruk bisa saja menimpa mereka. Oh iya, Paman, Panca berpesan untuk tidak usah mencarinya. Percayalah, mereka akan baik-baik saja. Paman juga berharap begitu. Lurah Bakti mengalihkan pandangan pada warga yang sedang menunggu pimpinannya itu bicara. Dia menghela nafas panjang sambil berpikir. Pratiwi, terima kasih sudah memberitahu Paman. Sekarang sepertinya Paman tahu kemana mereka pergi. Sedangkan di tengah hutan, malam begitu larut. Bahkan bisa dikatakan sudah masuk dini hari. Raden Panca dan Bajra mulai kelelahan mencari asal bayangan itu. Untuk melepas lelah, mereka duduk-duduk di atas hamparan batu besar. Sambil mengisi waktu, mereka melaksanakan sholat isya. Di antara mereka tidak ada penghalang dengan alam sekelilingnya.
Sunyi. Serangga dan hewan malam lainnya enggan mengganggu mereka yang sedang khusyuk. Walaupun sesekali terdengar lolongan anjing di hutan atau suara burung hantu yang menghiasi malam. Si Pandu pun nyenyak dengan tidurnya di atas dahan pohon. Ketika mereka selesai sholat, sesekali melihat ke sekeliling. Mereka berharap ada petunjuk untuk kembali meyakinkan akan tujuan mereka berjalan di pinggir hutan saat malam semakin pekat. Raden, kau yakin kita akan menuju gua kelelawar? Bajra meminta pertimbangan Raden Panca. Iya, tentu saja. Kau belum pernah ke sana kan? Belum pernah. Tapi kita harus mencoba dulu mencari ke sana. Kalau apa yang kita cari tidak ada, kita pulang aja. Bajra memperlihatkan keraguan akan apa yang dibicarakan Raden Panca. Raden, kalau kita tahu bayangan itu bukan makhluk hidup, ya anggap saja dia hanya layang-layang berbentuk kelelawar. Kenapa kita harus mencari ke gua kelelawar? Begini Bajra, seperti yang sering kita bicarakan, semua kejadian yang dialami desa kita sejak kemarin penuh dengan sesuatu yang meragukan. Dan kita sudah punya sedikit jawaban atas keraguan itu. Bayangan itu bukan makhluk hidup. Berarti benda melayang itu dibuat hanya untuk menakut-nakuti warga desa. Iya, aku setuju dengan pendapatmu. Aku merasa ada hubungan antara ketakutan yang sengaja disebarkan dengan desas-desus yang beredar tentang Kalong Wewe. Dia datang ke desa hanya untuk meyakinkan warga bahwa Kalong Wewe itu ada. Padahal itu hanya desas-desus yang sengaja dibuat. Tapi untuk apa ketakutan itu disebar? Aku rasa ada hubungannya dengan gua kelelawar itu. Seakan Kalong Wewe itu bersarang di sana dan tidak ada yang boleh datang ke sana karena dianggap berbahaya. Mereka berdua diam sejenak. Wajahnya menampakkan senyuman tanda kegembiraan. Sekarang kita harus mencari tahu ada apa di sana. Sehingga harus diciptakan kesan jika gua kelelawar itu menyeramkan. Raden Panca dan Bajra beranjak untuk kembali menjalankan misi mereka. Dilihat ke sekeliling, apakah ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti mereka. Raden, apakah kau merasa ada sesuatu yang janggal? Bajra menduga-duga. Bajra, apakah itu sudah menjadi kebiasaanmu? Selalu menduga-duga? Hei, kebiasaanku ini terbukti berguna. Iya. Coba kau perhatikan Raden. Dari tadi kita mengejar sesuatu yang kita anggap hanya layang-layang. Tetapi, apakah orang yang mengendalikannya tidak tahu akan keberadaan kita? Mungkin dia sudah jauh. Bagaimana kau tahu dia sudah jauh? Hanya pikiranku saja. Bajra berjalan sambil berpikir keras. Dia pun mencoba memberanikan diri untuk memandang tempat-tempat gelap di sekitar mereka. Sayang, mereka sudah tidak bisa menggunakan obor ketika kehabisan bahan bakar. Raden, apakah sebaiknya kita menggunakan obor untuk penerangan? Iya, kalau kita menemukan pohon pinus, kita bisa menggunakannya untuk obor. Tapi sebaiknya kita tidak menggunakan obor. Waktu subuh sudah tiba. Fajar sudah terlihat. Raden Panca setuju dengan pendapat Bajra. Berjalan terus. Raden, berhenti. Bajra menarik baju Raden Panca. Ada apa? Raden Panca menjawab dengan suara pelan. Pandu kemana? Oh, aku kira apa? Dia tidur di dahan pohon. Biarkan saja, tidak usah diganggu. Nanti juga dia mengikuti kita. Bajra pun lega dengan jawaban Raden Panca. Kembali meneruskan perjalanan, menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui warga untuk menuju perkebunan. Dari kejauhan, nampak pemukiman warga dengan tanda titik-titik cahaya seperti kunang-kunang menghiasi malam. Cahaya obor bergerak ke sana kemari, sama seperti di desa Pujasari. Desa lain pun melakukan ronda malam secara serempak. Raden, di depan sana ada sungai. Bajra menunjuk ke arah depan. Iya, sungai itu jalan menuju gua kelelawar. Masih jauhkah? Kata ayahku, tempatnya tidak terlalu jauh dari hulu sungai. Berarti masih butuh waktu untuk mencapai ke sana. Iya, makanya kita sholat subuh dulu di pinggir sungai sana. Iya, sambil mencari air untuk minum. Aku kehausan. Raden Panca dan Bajra bersegera berjalan menuju pinggir sungai. Langkah mereka dipercepat. Tapi sebaiknya kita tidak sholat subuh di sini. Kenapa? Lihat, di pinggir sungai ada perahu. Kecurigaanmu mulai terjawab, Bajra.
Raden Panca dan Bajra bersembunyi di balik semak-semak. Dari sana, mereka memperhatikan perahu yang menepi di pinggir sungai. Meskipun agak samar, bisa terlihat di atas perahu itu 3 sosok bayangan sedang berdiri. Mereka bertiga, kita kalah jumlah. Raden Panca berbisik pada Bajra. Kita harus bagaimana? Sebaiknya kita menunggu, berbahaya jika menghampiri mereka. Dari jarak cukup jauh, Raden Panca dan Bajra bisa memperhatikan gerak-gerik mereka. Cahaya lentera yang mereka bawa cukup memberikan penerangan atas apa yang sedang dilakukan 3 penumpang perahu itu. Tidak lama kemudian, perahu itu melaju melawan arah arus sungai. Perahu itu melaju pelan melawan arus, meskipun lama-kelamaan hanya titik cahaya yang terlihat menjauh. Ayo, kita ikuti mereka. Raden Panca berdiri kemudian berlari, diikuti Bajra. Raden Panca menuruni bukit hingga sampai di pinggir sungai. Mereka berlari di tengah cahaya yang masih temaram. Langit fajar belum sepenuhnya menyinari sungai yang mengalir di bawahnya. Ayo, jangan sampai kita kehilangan jejak mereka. Cukup lama mereka berlari, hingga tidak terasa cahaya matahari mulai menerangi langkah kaki mereka. Air sungai yang mengalir semakin terlihat lebih deras dari sebelumnya. Pertanda mereka berada di sekitar sungai yang dangkal. Kenapa berhenti? Bajra bertanya ketika Raden Panca menghentikan langkahnya. Kita kehilangan jejak mereka. Mungkin mereka di seberang sungai. Atau, lihat, di atas banyak kelelawar berterbangan. Aku tahu harus pergi kemana. Ya, kita ikuti arah kelelawar itu terbang. Raden Panca dan Bajra kembali berjalan, menyusuri sungai. Kali ini mereka harus menyeberang sungai. Untungnya sungai itu dangkal, tidak terlalu sulit untuk menyeberanginya. Raden, tunggu, aku haus, ingin minum dulu. Iya, aku juga. Sambil menikmati segarnya air sungai, mereka takjub pada begitu banyaknya kelelawar yang berterbangan. Jika waktu pagi telah tiba, mereka akan kembali ke sarangnya. Jika melihat arah terbangnya, sarang mereka tidak terlalu jauh. Raden, sebaiknya kita sholat subuh dulu. Iya, di sana ada batu yang rata. Kita sholat di sana saja. Jangan, di sana terlalu terbuka. Sebaiknya kita mencari tempat yang tersembunyi. Ya sudah, kita sholat di sana saja, di bawah pohon yang rimbun itu. Tidak mau sholat subuh kesiangan, mereka menyegerakan ibadah wajib itu. Dengan perasaan tidak tenang, mereka menyudahi sholat dan segera beranjak mencari orang-orang di atas perahu itu. Raden, lihat, perahu itu digantung di pohon. Bajra menunjuk pohon rindang yang tidak jauh dari sana. Berarti mereka tidak jauh dari sini. Di tempat lain, Pratiwi melecut kencang kuda yang ditungganginya. Tanah yang kering terlihat melepaskan debu ketika kaki kuda menyapu dengan kuat. Orang-orang yang berada di pinggir jalan mengarahkan pandangan pada kuda yang berlari itu. Sungguh pemandangan langka, seorang gadis menunggang kuda, apalagi sepagi ini. Pratiwi berangkat sejak langit masih gelap. Ketika di tengah perjalanan, didapatinya orang-orang berjalan menuju tempat mereka bekerja. Ada yang membawa cangkul dan parang, menandakan dia akan pergi ke kebun. Ada juga yang memikul sesuatu. Tidak terlihat jelas apa yang dipikul. Nampaknya dia akan pergi ke pasar untuk menjual barang dagangan. Aku harus sampai di Batavia secepat mungkin. Hatinya bertekad menjalankan rencana yang sudah dibicarakan sejak kemarin dengan Raden Panca. Dia tahu apa yang dilakukannya penuh resiko, tetapi dia harus bergerak sendiri tanpa mengandalkan orang lain demi menjaga rahasia. Kenapa Panca ingin rencananya ini dirahasiakan? Ketika laju kuda semakin kencang, Pratiwi masih belum paham pada jalan pikiran saudara sepupunya. Dia tahu kejadian yang menimpa desanya beberapa hari belakangan memang penuh teka-teki. Dan untuk memecahkan teka-teki itu, Pratiwi harus berbagi tugas dengan Raden Panca dan Bajra. Pratiwi akhirnya bisa sampai di ibu kota tanpa mendapatkan hambatan ketika di tengah perjalanan. Didapatinya Batavia pagi itu ramai oleh orang yang lalu lalang dengan berbagai tujuan. Ada gadis menunggang kuda? Begitulah pikir orang-orang yang menatap Pratiwi dengan tatapan tak biasa. Tapi Pratiwi tidak terlalu memperdulikannya. Matanya hanya peduli pada seseorang yang sedang dicarinya. Setiap toko yang berjejer di pinggir jalan diperhatikannya. Begitupun rumah makan atau pedati yang sedang terparkir di pinggir jalan.
berharap menemukan seseorang yang dicarinya. Kudanya berjalan pelan, gontai. Si kuda kelelahan, tapi dia tahu urusan majikannya belum selesai. Makanya dia tidak merengek meminta istirahat. Sepertinya aku menemukan dia. Mata Pratiwi memperhatikan sosok pria yang sedang tertawa terbahak-bahak dalam rumah makan, sedang sarapan bersama teman-temannya. Pratiwi turun dari kuda tanpa menambatkannya. Kebetulan di depan rumah makan itu tidak ada tempat untuk menambatkan kuda. Dia hanya berjalan pelan, kemudian masuk ke dalam rumah makan itu. Pratiwi sedikit takut. Rumah makan itu dipenuhi pria-pria berwajah beringas. "Hei, cantik, sini dong, sama." Seorang pria menggoda Pratiwi, tapi pria itu tidak meneruskan kalimatnya. Karena, "Hei, dia anakku, jangan kau goda, atau..." Pria penggoda itu hanya tertawa. Pratiwi saling tatap dengan pria yang mengaku ayahnya itu. "Pratiwi, untuk apa kau datang ke Batavis pagi ini?" "Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada ayah." Pratiwi bicara perlahan pada ayahnya. "Apa? Pentingkah?" "Sangat penting, ayah." Pratiwi dan Raden Aditama berbicara di tempat yang agak sepi. Mereka keluar dari rumah makan tempat mereka bertemu pertama kali. Mereka menuntun kuda untuk mencari tempat yang dianggap tidak ada orang yang bisa menguping. "Ini mengenai kampung kita, ayah." "Ada apa? Ada kejadian apa yang ayah tidak tahu?" "Pranata hilang. Sudah 3 hari ini Pranata belum ada kabarnya." "Pranata? Anak yang badannya tambun itu?" "Iya." "Lalu kau berusaha mencarinya kemari?" "Iya. Kami menduga dia dibawa ke kota Praja." "Kenapa harus kamu yang menghubungi ayah? Memangnya di sana tidak ada orang dewasa?" "Saya datang menemui ayah atas prakarsa Panca dan Bajra. Orang lain tidak tahu, termasuk ibu." "Jadi..." "Iya, saya menemui ayah secara sembunyi-sembunyi. Soalnya kami curiga kehilangan Pranata melibatkan orang kampung sendiri." "Panca dan Bajra? Kemana mereka?" "Mereka mencari ke Gua Kelelawar." "Ah? Gua Kelelawar yang ada di hulu sungai? Kami berbagi tugas." "Tapi Batavia itu terlalu luas. Kita harus mencari Pranata kemana?" Pratiwi dan Raden Aditama saling pandang. Mereka saling menerka pikiran lawan bicaranya. "Apakah ada petunjuk?" Raden Aditama bertanya pada Pratiwi. "Tidak ada. Hanya saja kejadian hilangnya Pranata bersamaan dengan kematian domba-domba warga secara serempak." "Mati karena sakit?" "Bukan, mati karena..." "Lehernya digorok?" "Iya, kok ayah tahu?" "Bangkai ternak dari desa lain juga sampai ke sungai yang melintas ke tengah Batavia." "Berarti seperti yang disampaikan oleh Kapten Frederick benar adanya?" "Kapten Frederick ke kampung kita?" "Iya, dia memeriksa untuk memastikan sumber bangkai ternak yang terapung di sungai." Raden Aditama kembali berpikir. Pratiwi melihat kerut di kening ayahnya. "Pratiwi, kamu sudah makan?" "Belum." "Sebaiknya kau makan dulu. Ayah merasa kita akan melalui hari yang berat." "Maksud ayah?" "Ayah tahu harus memulai pencarian kita dari mana." "Anaknya ya tuan, mau makan?" Seorang pelayan perempuan berjalan membungkuk menghampiri Raden Aditama dan Pratiwi yang sudah duduk di bangkunya. "Nyimas, mau makan apa?" Pelayan tua itu tersenyum ramah pada kedua tamunya. "Saya mau makan ikan." Si pelayan perempuan menawarkan pilihan. Pratiwi mengangguk, tanda setuju. Si pelayan perempuan meninggalkan tamunya dan berjalan ke dapur demi memasak hidangan yang dijanjikan. "Ayah, kita mulai pencarian dari mana?" Pratiwi penasaran dengan ajakan ayahnya. "Shh." Raden Aditama menyilangkan telunjuknya di bibir. Pratiwi paham maksud ayahnya. Sambil menunggu hidangan datang, Pratiwi asik memperhatikan dinding rumah makan itu. Warna merah mendominasi ornamen ruangan itu. Lampion bergelantungan di langit-langit ruangan. Berbagai tulisan dan tulisan Cina menjadi pertanda jika pemiliknya orang Cina perantauan. "Nyimas, ini pesanannya." Seorang gadis seusia Pratiwi menghampiri sembari menyodorkan hidangan berupa ikan bakar dan nasi hangat. "Terima kasih."
Pratiwi tersenyum ramah pada gadis itu. Gadis itu membalikkan badan hendak pergi kembali ke dapur, tapi Raden Aditama memegang tangan kirinya. "Sebentar nak, saya mau bertanya." "Bertanya apa tuan?" "Apakah kamu punya adik?" "Tidak, saya anak tunggal." "Oh, saya pikir kamu punya adik. Tapi tamu di penginapan ini ada anak kecil?" "Tidak ada tuan. Malam tadi hanya orang-orang dewasa yang menginap di sini." "Oh begitu. Terima kasih ya." Gadis pelayan itu pun pergi ke dapur untuk menemani ibunya memasak, menyiapkan hidangan untuk dijual hari itu. "Sudah makannya?" Raden Aditama menatap serius anak gadisnya. "Iya ayah." "Tadi malam ayah menginap di sini dan melihat ada anak kecil yang disekap dalam salah satu kamar di penginapan ini." "Hah?" Pratiwi terheran-heran sekaligus senang. "Kamu tunggu di sini. Ayah mau memeriksa ke dalam. Ini uang untuk membayar makanan." Raden Aditama bicara setengah berbisik pada anaknya. Raden Aditama berjalan menyelinap perlahan melalui lorong menuju deretan kamar-kamar yang tersedia untuk menginap. Tidak banyak kamar yang tersedia di sana, makanya dia ingat kamar mana yang akan dituju. "Semalam aku lihat anak kecil ada di kamar ini." Begitulah pikir Raden Aditama. Tangannya memegang daun pintu untuk membuka. Tapi belum sempat dia membuka, ada seseorang bertanya di belakang punggungnya. "Tuan, mau kemana?" Raden Aditama membalikkan badan dan dia menyaksikan seorang lelaki tua sedang berdiri. Tuan, Anda mencari sesuatu?" Pria tua itu bertanya sekali lagi pada Pangeran Aditama. "Tidak, saya hanya lupa kalau saya tidak tidur di kamar ini." "Iya tuan, tapi pagi ini tuan sudah membayar biaya menginap semalam. Atau tuan mau menginap lagi di sini?" "Tidak, terima kasih." Raden Aditama berlalu meninggalkan pria tua itu. Baru beberapa langkah, Raden Aditama berbalik badan dan mengajukan beberapa pertanyaan. "Maaf tuan, bolehkah saya bertanya?" "Tentu boleh tuan." "Tadi malam ada sekeluarga yang menginap di sini kan?" "Iya, betul." "Apakah mereka masih menginap di sini?" "Tidak, mereka sudah pergi." "Anda tahu mereka pergi kemana?" "Saya tidak tahu, dan saya tidak pernah bertanya kemana tujuan pergi para tamu saya." "Anda yakin?" "Iya tuan." "Baiklah, maaf, saya terlalu banyak bertanya." Raden Aditama berlalu sambil tersenyum pada pria tua itu. Mereka saling tatap untuk beberapa saat. Kemudian mata Raden Aditama tertuju pada benda yang dibawa pria tua itu. "Aku kenal benda itu. Itu kan guci buatan desa Pujasari." Pria tua itu pun tersenyum sambil membuka salah satu pintu kamar di penginapan itu. Dia kembali melangkah dengan langkah cepat menghampiri si pria tua. "Pak tua, dari mana kau dapatkan benda itu?" Raden Aditama menunjuk wajah si pria tua dengan mata melotot. "Hei, jaga bicaramu. Kau bicara dengan orang tua." "Mengaku saja. Dari mana kau dapatkan guci itu?" "Bukan urusanmu." "Ah, banyak bicara." Raden Aditama mengarahkan tinju pada pria tua itu. Raden Aditama naik pitam. Dia curiga dengan gelagat orang tua itu. Raden Aditama memukulnya. Namun pukulan Raden Aditama meleset, malah mendarat di dinding yang terbuat dari papan kayu. Papan itu terbelah. Si pria tua mengelak. Kaki kanannya menerjang bagian perut Raden Aditama, meskipun masih bisa ditahan. Lagi, tangan kanan Raden Aditama terarah pada wajah si pria tua. Tapi kepalan tangan itu malah mendarat di guci yang dibawa si pria tua. Guci itu pecah, berantakan dan terjatuh berserakan, tapi tidak dengan isi di dalamnya. Ada sesuatu berbentuk sama dengan guci, seperti emas. Emas berbentuk guci terjatuh menggelinding di lantai. "Hah? Benda apa itu? Kau dapat dari mana?" "Hei, sudah kukatakan, bukan urusanmu." Raden Aditama meraih baju si pria tua. "Aku tahu benda apa itu. Asal kau tahu, aku dari desa Pujasari. Sumber benda itu berawal." Aku tidak tahu." "Kau jangan bohong padaku."
Raden Aditama memperkuat cengkramannya. Dia tidak punya nama. Si Jabrik, begitu dia dipanggil. Hei, di Batavia ini banyak orang Jabrik. Aku benar-benar tidak tahu. Dia hanya menitipkan anak-anak kecil di penginapanku untuk beberapa malam. Dan kau dibayar dengan emas sebesar itu? Si pria tua menganggukkan kepala. Dengan wajah ketakutan, dia berusaha berdamai. Rencana apa yang akan kalian lakukan sampai-sampai kau dibayar semahal itu? Saya tidak tahu. Dia hanya menyuruh saya menjaga anak-anak itu. Kemana anak-anak itu sekarang? Si pria tua menggelengkan kepala. Jangan bohong! Si pria tua semakin ketakutan. Matanya melirik emas berbentuk guci yang menggelinding di lantai sambil tersenyum. Apa? Kau mau menyuapku? Aku tidak tertarik dengan emas itu karena aku punya lebih banyak. Si pria tua tersenyum merasa malu. Mereka dibawa ke pelabuhan. Tiba-tiba suara seorang gadis berteriak dari ujung lorong. Tuan, tolong lepaskan ayah saya. Saya mohon. Di tempat Raden Panca berada, terlihat perahu yang digantung di pohon, pertanda 3 orang yang dikejar Raden Panca dan Bajra tidak ingin meninggalkan jejak. Perahu itu sengaja disembunyikan di antara rimbunnya pepohonan, tidak ditambatkan di pinggir sungai selayaknya perahu yang tidak digunakan. Hati-hati, mungkin mereka tidak jauh di sekitar sini. Jangan sampai keberadaan kita diketahui mereka. Iya, kita berjalan pelan saja. Raden Panca dan Bajra pun berjalan pelan menyusuri semak belukar yang tumbuh di antara rimbunnya pepohonan. Sesekali terdengar satwa liar berteriak meminta perhatian. Terdengar suara monyet baru memulai aktivitas pagi. Suara burung pun bisa melenakan perhatian Raden Panca dan Bajra. Perhatian mereka masih tertuju ke arah depan. Siapa tahu ada seseorang yang menunggu. Namun setelah cukup lama berjalan, mereka tidak menemukan tanda-tanda jika ada manusia. Raden, lihat ke sana. Masih ada kelelawar yang berterbangan. Bajra menunjuk ke arah tebing yang dipenuhi sulur-sulur yang merambat menutupi tebing batu itu. Mereka kelelawar yang belum masuk sarang. Dan itulah sarangnya. Mereka berdua takjub dengan lubang yang menganga di tebing itu. Sebuah gua. Lubangnya tidak terlalu besar atau tidak terlihat besar karena tertutup tumbuhan yang merambat. Wajar jika tempat itu dianggap menakutkan. Kita masuk ke sana? Bajra penasaran. Jangan dulu, kita lihat keadaan. Baiklah. Raden Panca dan Bajra berjongkok sambil bersembunyi di antara pepohonan yang besar. Mata mereka memperhatikan keadaan. Apakah tempat ini aman? Sepertinya tidak ada orang di sekitar sini. Atau mereka bersembunyi. Iya, makanya kita harus hati-hati. Jangan-jangan 3 orang itu sudah masuk ke gua itu? Mungkin, tapi kita harus masuk ke sana untuk memastikan apakah mereka ada di sana atau tidak. Juga memastikan apakah Pranata dibawa ke sini. Iya, sebaiknya begitu. Bajra beranjak dan diikuti Raden Panca. Mereka berjalan beberapa langkah ke arah mulut gua itu dengan pelan-pelan berhati-hati. Aduh, kaki Bajra tersandung pada sesuatu. Kenapa? Kakiku tersandung. Bajra tidak menghiraukan benda yang menghalangi langkahnya. Tapi tidak demikian dengan Raden Panca. Sebentar, apa itu? Raden Panca melihat sesuatu yang tidak lumrah berada di hutan rindang seperti tempat mereka berdiri. Dia pun menyapu dedaunan kering dengan tangannya untuk melihat benda yang tergeletak di tanah. Apa itu? Seperti besi? Bajra merasa aneh. Iya, besi yang panjang. Hei, ada satu lagi. Apa ini? 2 besi panjang mengarah ke gua. Tepatnya 2 besi memanjang dari sungai menuju mulut gua. 2 besi yang memanjang ini buat apa ya? Entahlah, mari kita cari tahu. Raden Panca mengajak Bajra melangkah mendekat ke mulut gua. Di depan mereka ada tebing yang kira-kira setinggi rumah 1 lantai. Selebihnya hanyalah bukit yang ditanami pohon-pohon yang rindang. Suara binatang liar menghiasi pohon-pohon yang terkesan angker itu. Sulur-sulur memanjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Wajar jika orang tidak berani datang ke sini. Iya, tempatnya menyeramkan.
Bajra setuju pernyataan Raden Panca. Langkah mereka tertuju ke dalam goa. Lubangnya ternyata jauh lebih besar apabila dibandingkan dilihat dari luar. Gelap dan bau. Mungkin ini bau dari kotoran kelelawar. Bajra mendongakkan wajah ke atas dinding goa. Kelelawar bergelantungan, jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Tenang ya kelelawar, kami tidak akan mengganggumu. Raden Panca dan Bajra masuk lebih dalam, lebih gelap. Kaki mereka menginjak sesuatu yang lembek, kotoran kelelawar. Tapi di antara benda lembek itu, mereka menginjak sesuatu yang keras, besi yang memanjang melalui mulut gua. Raden, besi ini panjang sampai ke dalam. Kita ikuti saja kemana besi ini menuju. Semakin ke dalam, mata mereka sulit melihat sesuatu. Mereka hanya mendengar suara kelelawar yang berdecit. Kelelawar itu nampak tenang ketika melihat kehadiran Raden Panca dan Bajra. Walaupun sesekali di antara mereka ada yang terbang melayang di depan wajah. Raden, kelelawar ini nampaknya terbiasa dengan kehadiran manusia. Bagaimana kau tahu? Perhatikan, mereka tampak tenang. Padahal ini waktu tidur mereka. Berarti sering ada orang masuk ke gua ini. Tapi untuk apa? Di tengah kegelapan gua dan keheranan pikiran mereka, ada jawaban dari arah belakang tempat mereka berjalan. Tergantung, nak. Kalian sendiri untuk apa datang ke sini? Raden Panca dan Bajra kaget ketika ada orang bicara di belakang mereka. Dua pria tengah berdiri sambil membawa lentera dan senjata. Seorang pria menodongkan senjata laras panjang ke arah Raden Panca dan Bajra. Ditemani seorang pembawa lentera, pria itu menggiring Raden Panca dan Bajra menyusuri goa yang gelap. Di atap goa, kelelawar kembali bercecit melihat kehadiran 4 sosok manusia. Mereka siapa? Di antara mereka ada yang tidak dikenal. Mereka berjalan cukup lama. Semakin dalam menyusuri, maka udara pun mulai menipis. Pengap. Tempat apa ini? Kok ada manusia yang mau datang ke sini? Raden Panca dan Bajra bertanya-tanya dalam hati. Dari arah depan terdengar sesuatu, seperti suara benda digeser. Cahaya pun nampak dari arah suara itu. Ada ruangan di balik dinding goa. Seorang pria bertubuh tinggi menyambut kedatangan Raden Panca dan Bajra. Dia tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Wajahnya menyiratkan kesenangan seperti hewan buas yang mendapatkan hasil buruan. Tempat apa ini? Raden Panca dan Bajra kaget bercampur kagum pada apa yang disaksikan. Kini mereka masuk ke dalam ruangan yang lebih luas. Di dalam goa ada goa yang lebih besar. Selamat datang di rumah kami, nak. Si pria besar seperti menyambut tamu kehormatan. Sopan tapi penuh ancaman. Kau kagum pada rumah kami? Pria yang membawa lentera bertanya sambil meletakkan lentera di dinding batu yang kokoh. Kini terlihat wajahnya yang lonjong dengan hidung mancung. Dia terlihat tampan, tidak seperti penjahat yang menyeramkan. Hanya saja rambutnya panjang terurai. Jabrik. Duduk di sana. Si pembawa senjata mengarahkan Raden Panca dan Bajra pada tiang yang terpancang di antara atap dan lantai gua. Sepertinya berfungsi sebagai penyangga, karena begitu banyak tiang yang semisal dengannya. Paman, tempat apa ini? Bajra bertanya polos. Kau ingin tahu nampaknya. Si Jabrik menghampiri Raden Panca dan Bajra sambil membawa tali. Mereka berdua diikat menyatu dengan tiang itu. Tidak berdaya. Kau pikir ini tempat apa? Si pria pembawa senjata kembali bertanya sambil tertawa. Suaranya menggema. Giginya yang kekuningan terlihat jelas karena penerangan yang cukup di ruangan itu. Karena pelontos, cahaya memantul di atas kepalanya. Ini bukan gua alami? Raden Panca bergumam. Kamu anak pintar. Si Jabrik tersenyum, terpukau pada perkiraan remaja itu. Ini pertambangan? Bajra bertanya sekaligus memberikan pernyataan. Ketiga pria itu tersenyum sambil mengangkat alis. Baiklah anak-anak, aku hanya mau bertanya. Sedang apa kalian di sini? Si Jabrik bertanya dengan nada seakan mengenal Raden Panca dan Bajra. Bajra mencoba menjawab. Kami hanya sedang bermain. Iya, hanya sedang bermain.
Raden Panca segera memotong jawaban Bajra. Betulkah? Iya paman, kami tidak berbohong. Bajra menjawab dengan wajah memelas. Oh, aku tidak menuduh kalian berbohong. Aku percaya kalian hanya bermain. Tapi kalian salah tempat bermain. Si pelontos dan si pria besar hanya tersenyum melihat wajah kedua remaja itu begitu ketakutan. Mereka berdua mendekat, sangat dekat. Bau mulut mereka jelas tercium. Kalau kalian bermain, permainan apa hingga sampai ke gua penuh kelelawar seperti ini? Si pelontos terdengar mengancam. Kalian mau mencuri? Si pria besar menuduh. Tidak paman, kami tidak tahu jika ada orang di sini. Suasana hening sejenak. Ketiga pria itu tidak mau terburu-buru ingin mendapatkan jawaban memuaskan dari dua remaja yang sedang diinterogasi. Kau tahu, orang yang masuk ke sini tidak bisa keluar lagi. Si Jabrik memberitahu dengan nada ancaman. Tolong paman, kami ingin pulang. Kami Bajra memelas dan hampir menangis. Boleh kalian pulang, tapi pulang ke alam baka. Si pria besar dan si pelontos tertawa mengejek. Sebetulnya aku ingin menghabisi kalian sekarang juga. Tapi sayang, aku belum sarapan pagi. Tenagaku belum cukup kuat untuk memotong-motong tubuh kalian. Bajra mulai terseduh-seduh menangis. Dia ketakutan dengan ancaman tiga pria penghuni gua itu. Mereka bukan sedang bermain-main. Bajra tahu itu. Atau kubunuh kalian dengan perlahan. Bagaimana? Si Jabrik seakan memberi pilihan. Raden Panca dan Bajra semakin gemetar mendengar ancaman itu. Mereka berdua belum siap pada resiko itu. Tiga pria itu meninggalkan Raden Panca dan Bajra. Mereka berjalan ke arah ceruk di dinding. Ceruk itu lebih gelap, berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang dan makanan. Ini, aku bawakan kalian makanan. Si Jabrik membawa sepotong singkong rebus sambil mengunyah sarapan paginya itu. Ayo makan. Bajra membuka mulutnya ketika si Jabrik menyodorkan singkong rebus itu. Tapi tangan si Jabrik malah menjauh dari mulut Bajra. Hanya lelucon. Kau benar-benar lapar? Si Jabrik malah memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya, menyelesaikan sarapannya. Si Jabrik mengangkat tangan kirinya, menunjukkan sesuatu yang luput dari pandangan Raden Panca dan Bajra. Benda mengkilat yang menempel di tangan kiri si Jabrik. Apa itu? Kalian tahu apa ini? Lihatlah. Benda ini lebih mudah untuk menggorok leher kalian. Karena benda ini melengkung, sehingga bisa mengait di leher kalian. Seperti cakar harimau. Oh bukan, cakar kelelawar raksasa. Bajra dan Raden Panca semakin takut bercampur kaget melihat benda tajam di tangan si Jabrik. Seperti tiga pisau yang melengkung dalam satu genggaman. Benda itu sebentuk senjata mematikan yang belum pernah dilihat dua remaja itu. Benda yang sulit terlepas dari tangan karena diikatkan ke pergelangan hingga sikut di penggunanya. Jadi, kalian yang sudah membunuh ternak-ternak di desa kami? Kalian anak pintar. Kami pikir ternak-ternak itu apa? Diterkam kalong wewe? Dasar orang kampung. Tapi buat apa kalian membunuh ternak-ternak kami?